Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru semua ya. Ketemu lagi dengan saya di Manga Forza Channel ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana tentang P3K atau CPNS di tahun 2022, apakah ada atau tidak ya. Nah, karena ini tentunya akan membuat kita lebih tenang ya. Kira-kira nanti setelah seleksi CPNS atau ASN 2001 kemudian ASN P3K dan non P3K ini selesai, kira-kira nanti 2022 masih adakah atau tidak ya, jelasnya begitu. Jadi nanti kita bisa memaksimalkan kesempatan kita yang mungkin masih ada di tahun-tahun ini ya. Nah, untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk notifikasi loncengnya diaktifkan agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, terkait info tersebut saya akan memberikan suatu gambaran yang saya ambil beritanya dari 3 sumber yang berbeda ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan dan acuan teman-teman, kira-kira langkah baiknya saya harus seperti apa untuk tahun ini dan kemudian tahun depan harus seperti apa ya. Ini terkait dengan kesiapan kita, kira-kira apa yang harus kita hadapi dan apa yang harus kita persiapkan, intinya begitu. Oke teman-teman semua, saya akan mulai saja. Oke. Saya ambil berita dari salah satu media ya, media kompas.com di sini ya. Ini dari penjelasan BKN sendiri untuk tahun 2022 ternyata seleksi CPNS ditiadakan. Nah, ternyata hanya ada P3K. Nah, ini P3K ini ada dua macam ya, P3K guru dan P3K non guru tentunya ya. Kompas.com, pemerintah tidak akan membuka rekrut CPNS di tahun 2002. Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, baik guru maupun non-guru. Nah, informasi tersebut bermula dari akun TikTok milik Umri yang melampirkan tangkapan layar akun Instagram PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana @Wibisana Bima. Nah, Bima menyebut bahwa di tahun 2022 pengadaan aparatur sipil negara atau ASN yang dibuka hanya P3K ini. Jadi nanti bersiap-siap saja kalau di tahun 2002 ternyata tidak ASN, yang ada hanyalah P3K ya, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, cuma ada itu saja. Nah, ini 2022 hanya P3K saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat sedikit sekali. Ini perlu kita sikapi dan perlu kita mengerti ya dan pahami. Yang banyak ini hanya P3K. PNS hanya untuk posisi pengambilan kebijakan di masa depan. Total ASN itu idealnya ada 20% PNS dan 80% P3K. Ingat, 80% ini porsinya jauh lebih besar ya. Sudah di atas 50% sendiri ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua sekiranya untuk tahun depan tentunya harapannya ya ini hanya P3K ya, karena untuk PNS sendiri adalah porsinya sudah jelas di situ. Nah, ini penjelasan BKN sendiri. Bima menjelaskan pada tahun 2022 nanti hanya akan dibuka rekrutmen P3K saja. Sementara itu seleksi CPNS itu akan ditiadakan. Nah, tahun depan hanya P3K saja, tentunya begitu. Kata Bima saat dikonfirmasi oleh kompas.com. Nah, ini 9 Oktober tahun 2001. Kemudian penjelasan Kemenpan RB, Menteri Pendayagan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyo Kumolo, juga mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya menyampaikan pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN tahun 2022 hanya untuk formasi P3K saja ya, baik guru ataupun non-guru tentunya. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K, ujar Cahyo. Nah, pada tahun 2001 rekrutmen P3K untuk formasi guru dibuka 1 juta formasi. Nah, ini masih berjalan dan baru tahap 1 ya. Untuk seleksi tahap 2 kita masih menunggu karena ini untuk pengumuman pasca sangga juga masih diundur terus, otomatis untuk yang tahap kedua dan ketiga juga akan mundur ya. Bisa jadi nanti yang tahap ketiga sudah masuk di tahun 2022 gitu. Namun setelah melalui seleksi hanya ada 507.848 formasi guru P3K. Sehingga sisa formasi yang ada akan dibuka kembali tahun depan untuk diusulkan oleh pemerintah daerah Pemda. Nah, berarti nanti yang dari 1 juta ternyata ini untuk tahap 2021 yang sekarang baru di seleksi tahap awal ya, untuk tahap 1 tentunya ya. Sisanya ternyata masih setengahnya yang kemudian nanti akan diusulkan oleh pemerintah daerah ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2022
semuanya akan terpenuhi dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya gitu ya. Oke. Bukan cuma itu, saya juga mengambil dari informasi dari yang lain, itu dari antaranews.com ya. Ini juga hasilnya sama ya, tidak jauh berbeda. Kalau Mempan RB mengadakan pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3 saja, ini berarti sama persis dengan yang tadi ya. Nah, ini pada tahun 2022 sisa formasinya akan dibuka kembali, itu untuk diusulkan oleh Pemda. Jadi nanti Pemda mengusulkan sebanyak berapa ya, bisa jadi nanti usulannya bisa, kalau yang tadi cuma sisa dari 500.000 sekian, mungkin kalau Pemda nanti setelah mengoreksi ternyata kebutuhannya lebih banyak lagi ya, mungkin nanti formasinya untuk tahun 2022 juga banyak juga ya, intinya begitu ya. Nah, ini Jakarta, antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB, Cahyokumolo, mengatakan pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN pada 2022 hanya untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K, kata Cahyokumolo. Nah, itu. Cahyo mengatakan bahwa formasi guru P3K untuk tahun 2021 sesungguhnya telah dibuka untuk 1.000 formasi. Nah, sama persis dengan yang tadi ya, ternyata hanya terdapat 507.800 sekian formasi untuk P3K. Oleh karena itu, pada tahun 2022 sisa formasinya akan dibuka kembali. Nah, ini 2022 setengahnya berarti harus diusulkan kembali oleh Pemda atau pemerintah daerah. Ini sama persis dengan sumber yang sebelumnya ya. Nah, ini pemerintah juga akan membuka formasi guru agama di sekolah negeri pada pengadaan ASN tahun 2022 karena pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 formasi yang dialokasikan. Sementara itu formasi guru PPK ini harusnya ya, tersebut juga berpotensi untuk dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi syarat dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru THK 2 daripada guru honorer lainnya. Jadi nanti untuk tahun 2022 tentunya nanti untuk guru THK 2 akan diberikan afirmasi yang lebih baik ya. Nah, ini kebijakan afirmasinya akan berpihak pada THK 2, intinya begitu. Misalkan dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis atau cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Nah, ini memang untuk THK 2 tentunya saat ini pun dengan guru honorer juga untuk tahap awal diberikan keistimewaan tersendiri ya. Tetapi juga mungkin untuk THK 2 yang guru honorer juga masih ada yang saat ini untuk tahap 1 juga masih ada yang belum bisa mengisi formasi ya, dikarenakan ya mungkin di tempat dia mengabdi tidak membuka formasi, kemudian dia mendaftar di sekolah lain dan akhirnya di sekolah lain juga terisi oleh guru induknya. Jadi sementara ini untuk THK 2 juga masih ada yang belum bisa mengisi formasi yang saat ini sudah seleksinya sudah tahap awal. Intinya begitu. Oke, lanjutkan. Nah, ini saya ambil sumber yang ketiga dari kontan.co.id ya. Nah, ini isinya juga sama, tidak jauh berbeda teman-teman semua. Jadi ini bisa jadikan rujukan kalau sudah 3 sumber yang berbeda saya kumpulkan ternyata hasilnya sama, otomatis ya berarti informasi sudah mendekati untuk 100% kebenarannya, intinya begitu ya. Jadi untuk tahun 2022 tidak ada pembukaan seleksi CPNS. Nah, ini sama persis judulnya ya, yang ada hanya P3K itu. Nah, ini sumber kompas.com, editornya Adi Wikanto ya, untuk kontan.co.id Jakarta. Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021 jangan kendor mempersiapkan kemampuan untuk mengikuti berbagai tahapan seleksi. Pasalnya, seleksi CPNS tahun 2021 akan menjadi peraturan PNS yang terakhir. Nah, terakhir. Tuh ini ya. Mungkin ini bisa jadi hal yang mengecewakan buat kita, tapi mudah-mudahan tahun 2022 segala sesuatu juga segala kemungkinan bisa saja terjadi, intinya kan begitu ya. Cuma tadi di awal sudah disebutkan kalau PNS itu porsinya 20% dan P3K porsinya 80%, intinya begitu, idealnya begitu ya. Setidaknya ini perkiraan PNS setidaknya hingga tahun 2022 mendatang. Pemerintah tidak akan membuka perkiraan CPNS hingga tahun 2022. Nah, tahun 2022 mendatang pemerintah akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berarti hanya P3 saja, baik guru ataupun non guru saja ya. Untuk PNS tentunya untuk tahun 2022 sudah jelas sih tidak ada ya. Nah, jadi mungkin di 2021 ini adalah yang terakhir sampai nanti di tahun 2022. 2022 hanya ada P3K saja, guru ataupun non guru ya.
Itu perlu dicatat dan perlu diingat teman-teman semua. Kemudian, kabar tidak ada seleksi CPNS pada tahun 2002 sudah ramai di media sosial. Kabar ini bermula dari akun TikTok milik Umri yang melampirkan tangkapan layar akun Instagram PLT Kepala Badan Pembayaran Negara Bima Haria Bibisana atau Bibisana Bima ya. Dalam unggahan tersebut, Bima menyebut bahwa tahun 2022 pengadaan aplikasi negara atau ASN yang dibuka hanya P3K saja. 2022 hanya P3K saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat sedikit. Intinya begitu ya. Ingat, ini juga disebutkan lagi 20% PNS, 80% P3K. Ini sama persis ya. Jadi ini sumbernya sebenarnya sama ya, dari sumber-sumber yang terpercaya, dari orang-orang BKN sana sendiri, yang kemudian sudah dijadikan satu informasi oleh lembaga-lembaga yang mereka naungi sendiri. Intinya begitu ya. Jadi teman-teman semua untuk tahun 2022 ingat hanya ada P3K saja, guru ataupun non guru, atau PNS sudah tidak ada lagi. Setidaknya 2021 ini terakhir ya, sampai nanti tahun 2022. Ingat hanya P3K saja. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ketemu saya lagi di next video. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.